Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha malaikatahu yushollu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Allahu ta'ala fil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Amma ba'du. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Tema ceramah kita kali ini adalah jadilah manusia yang menebar manfaat bagi sesama. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahirrabbilalamin atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua, terkhusus nikmat iman yang masih tertanam dalam hati kita semua. Nikmat kemampuan untuk membuka mata di pagi hari, berdiri dengan kaki sendiri, mencicipi makanan dari rezeki yang halal, dan nikmat-nikmat lainnya. Sholawat dan salam mari kita senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala wassalim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Sosok mulia yang diutus untuk membawa cahaya keimanan di tengah gelapnya zaman dan gersangnya peradaban. Semoga kita semua berada dalam barisan umat yang berhak untuk mendapatkan syafaatnya kelak di hari yang tiada pertolongan selain darinya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sudah menjadi kewajiban bagi kami selaku penceramah untuk mengingatkan diri sendiri dan jamaah sekalian untuk terus meneguhkan iman dan memperkuat takwa kita kepada Allah. Di tengah derasnya arus godaan dunia dan tantangan zaman, keimanan mudah sekali goyah, tidak kita jaga dan tidak kita rawat. Karenanya mari kita bersama-sama berusaha dan berupaya untuk menjaga hati agar tetap terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, salah satu bentuk nyata dari upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan yang kita jaga adalah dengan menghadirkan manfaat bagi orang lain. Islam tidak hanya mengajarkan kita perihal hubungan yang lurus antara hamba dan Tuhannya, tetapi juga mendorong agar setiap muslim menjadi pribadi yang memberi kebaikan dan manfaat bagi sekelilingnya. Bahkan salah satu ukuran kemuliaan manusia adalah perihal bagaimana ia bisa menjadi hamba yang berguna dan bermanfaat bagi sesama. Hal ini sebagaimana Rasulullah jelaskan dalam salah satu hadisnya, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis ini menegaskan kepada kita semua bahwa ukuran kemuliaan tidak semata diukur dengan banyaknya ibadah, tetapi juga pada sejauh mana kita bisa berguna kepada sesama, seperti dengan meringankan beban orang lain, menyambung silaturahmi, menebar salam, memberi pertolongan, dan menjadi penyejuk di tengah lingkungan yang panas oleh masalah. Tidak hanya itu, menjadi orang yang berguna kepada orang lain juga bisa dengan menggunakan apa yang Allah titipkan kepada kita
seperti menyedekahkan sebagian dari kekayaan, menggunakan jabatan untuk memudahkan urusan orang lain, hingga menyebarkan ilmu pengetahuan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Abdul Rauf Al-Munawi dalam kitab At-Taisir bin Syahril Jami' Sagir jilid 1 halaman 171, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya, yaitu dengan berbuat baik kepada mereka melalui hartanya, jabatannya, dan ilmunya. Karena seluruh makhluk adalah tanggungan Allah dan yang paling dicintai olehnya adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi tanggungannya. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, ketika seseorang atau salah satu di antara kita berusaha untuk menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi sesamanya, maka sesungguhnya kita tidak hanya memberi ataupun peduli semata, tetapi juga sedang menanam kebaikan yang akan kembali kepada kita. Hal ini sebagaimana janji Allah kepada kita semua yang disampaikan oleh Rasulullah dalam salah satu hadis. Nabi bersabda, Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Tirmizi. Menurut Syekh Ali Al-Qari dalam kitab Mirqatul Mafatih jilid 14 halaman 239, hadis ini memberikan kabar gembira dan motivasi besar bagi kita semua bahwa siapa saja yang memberi bantuan kepada orang lain, baik berupa tenaga, pikiran, doa, atau lainnya, semuanya akan dibalas Allah dengan pertolongan yang sepadan, bahkan lebih. Maka siapa yang sibuk memudahkan urusan orang lain, Allah memudahkan urusannya. Di dalam hadis ini terdapat peringatan tentang keutamaan membantu sama dalam urusannya, dan juga terdapat isyarat bahwa balasan atas bantuan itu akan sejenis dengan bentuk bantuannya, berupa pertolongan ilahiyah, baik bantuan itu dilakukan dengan hatinya, tubuhnya, atau keduanya untuk menolak bahaya atau menarik manfaat. Dengan demikian, maka benar apa yang pernah disampaikan oleh Kiai Haji Hashim Musadi. Beliau pernah mengatakan, orang yang memperjuangkan umat tidak akan kekurangan, dan orang yang memperjuangkan diri sendiri belum tentu berkelebihan. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, dengan demikian maka menjadi jelas bagi kita bahwa menjadi pribadi yang bermanfaat dan berguna bagi orang lain tidak hanya perbuatan mulia di hadapan manusia, tetapi juga bentuk nyata dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Bahkan siapa yang menjadikan hidupnya untuk menebar kebaikan dan meringankan beban sesama, maka Allah akan hadir dalam kehidupannya sebagai penolong dan pelindung. Maka mari jangan ragu untuk berbuat baik, jangan tunda untuk membantu sesama sekecil apapun manfaat yang kita berikan, sebab ketika manfaat itu diniatkan karena Allah, maka akan berbuah pahala dan keberkahan. Karena bisa jadi satu uluran tangan yang peduli akan menjadi sebab Allah menurunkan rahmat dan pertolongannya kepada kita. Jadikan diri kita sebagai hamba Allah yang tidak hanya soleh secara pribadi, tetapi juga muslih dalam kehidupan sosial. Jangan cukupkan diri hanya dengan menjaga hubungan kepada Allah, tapi kuatkan juga hubungan kita dengan sesama manusia. Sebab sebaik-baik manusia adalah yang paling baik manfaatnya bagi manusia lain. Demikian adanya ceramah perihal menjadi hamba yang berguna bagi sesama. Semoga menjadi ceramah yang membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, syukran, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Jazakumullah khairan wa billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.